Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di jam yang keempatnya, jam terakhir ini. Jadi ini masa-masa kalian, saya yakin kalian sudah capek ya. Tapi kalau kalian tetap menjaga motivasi karena ingin mendapatkan hal yang lebih dari yang lain, maka insya Allah dalam beberapa menit ke depan kalian bisa menyimaknya. Jadi saya yakin dan percaya kalian tetap berada di depan laptop kalian. Amin. Ya. Kemudian di akhir pembelajaran nanti saya akan berikan uji kompetensi. Jadi terkait materi yang akan kita berikan gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah kalian paham dengan yang kita pelajari hari ini atau tidak. Jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin terkait dengan apa hukum Ohm ya. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu rangkaian seri dan paralel. Di depan kalian sudah muncul apa? Gambar. Ya, gambar ya. Jadi ini kalian juga bisa download di apa? Nanti akan saya share juga bisa di download. V sama dengan I kalikan R ini apa nih? Masih ingat ini apa ini? V ini apa? Volt. V itu adalah besaran tegangan ya. Tegangan satuannya volt. Jadi simbolnya V, satuannya juga V. Jadi tegangan itu simbolnya V, satuannya volt. Kalau I? Resisten. Itu arus. ampere. Arus ya, arus satuannya Ampere. Ampere ini ya. Jadi bisa juga miliampere. Kemudian kalau R itu apa? Resisten. Resisten atau kalau bahasa Indonesianya? Hambatan ya. Jadi ini bisa dirubah-rubah. Kalau tegangannya saya turunkan, pengaruhnya kemana? Ampernya. Ya, arusnya ya. Tegangan berkurang, maka arusnya akan berkurang. Berkurang juga. Kalau tegangan dinaikkan, arusnya Akan naik juga. Bertambah. Artinya kaitannya tegangan dengan arus itu berarti berbanding apa? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Antara tegangan dengan arus. Kalau V-nya saya naikkan, arusnya bertambah kan ya? Berarti itu namanya berbanding lurus. Sedangkan ini hambatan. Hambatan masih ingat ya, kemarin fungsi hambatan itu apa? Menghambat ya. Kalau ini saya turunkan, kira-kira pengaruhnya kemana? Hambatan saya turunkan. Iya. Hambatan diturunkan apa? Besar. Arus. Ya. Jadi kalau hambatannya itu semakin kecil, maka arusnya semakin besar ya, semakin lancar gitu ya. Sehingga nanti pada pembahasan yang selanjutnya kita akan bahas salah satu aplikasinya adalah superkonduktor. Pernah dengar nggak? Jadi sekarang itu lagi dalam tahap ya sudah ditemukan, cuma pemanfaatannya masih perlu dikembangkan ya. Jadi superkonduktor itu sebuah kawat dengan hambatan mendekati 0. Kalau hambatannya kecil atau mendekati 0 berarti nanti arusnya gimana? Kalau R-nya kecil berarti I-nya besar. Kalau superkonduktor itu sudah ditemukan aplikasinya, maka akan terjadi perubahan yang cukup besar ke depan ya. Teknologi ke depan itu akan menggunakan superkonduktor ini.
sehingga hambatannya kecil, sehingga arusnya itu akan besar, jaringan listrik akan lebih efisien ya. Kemudian komputer itu akan mengalami peningkatan yang luar biasa, sangat pesat gitu ya. Ini hanya mengulang terkait dengan hukum Ohm, V sama dengan R. Ini kalian hafalkan ya. Kemudian kalian masih ingat pembelajaran kemarin terkait dengan rangkaian seri, masih ingat? Rangkaian seri itu apa? Cirinya apa? Kalau apa? Jadi kalau misalkan ini dihubungkan, ini seri atau paralel nih? Seri. Ini seri ya? Udah. Ini Katanya dimatiin videonya, Ustaznya. Ya karena jaringan sana juga nggak bagus, lagi nge-lag gitu. Ya makanya kalau gimana? nggak main game. Kan ketahuan kan. Yang nge-lag sini atau situ? Lepi main game. Karena main game. Coba ini kemarin kita pelajari kan ya? Nah, Ya, kalau rangkaian seri itu cirinya apa? jadinya Harusnya gimana? ini ya. Harusnya gimana? Bentar. Arus yang melewati setiap lampu gimana? Sama atau beda? Sama. Sama ya. Jadi itu sama. Sementara kalau kita ukur tegangannya, ini tegangan yang 10 ohm kira-kira berapa ini? Kalau ini sumbernya 9 volt. 4 sih apa ya? 9. Jadi kalau ini hambatannya sama kan? Berarti dibagi 2 berapa? 4,5. Berapa itu? 5. 4,5 kan ya? Lampunya 4,5, 2 ya. lampu yang ini berapa? 10. Lampu yang hambatannya 10 ohm, tekanannya berapa? 4,5 juga. 4,5. Sama. 9. Mengapa 9? Nggak tahu. Ya karena 9 ini 2 lampu kan. Kan di sini dengan di sini. Udah ngelewatin lampu. Nah, ini harus taruh sini. Nah, ini baru 4,5. Gitu ya. 2 lampu. Iya. Ini 4,5, ini juga 4,5. Kalau hambatannya saya naikkan, kira-kira berpengaruh nggak terhadap arusnya? Apakah tetap sama atau berbeda? Coba ini saya naikkan ya. Tegangannya tetap 9. Yang ini hambatannya saya naikkan menjadi 20. Kira-kira pengaruhnya kemana nih kalau saya naikkan hambatannya? Arusnya menjadi bertambah atau berkurang? Kurang. Kurang ya. Tadi berapa tadi? 0,45 kan ya, sekarang menjadi 0,30 karena hambatannya bertambah. Kalau tegangannya? Berkurang. Tegangannya tetap berkurang atau bertambah? Tegangnya berkurang kayaknya. Kalau itu bertambah kayaknya. Kalau tadi kan 4,5 kan? 4,5. Cuma antara dua lampu ini kan hambatannya berbeda. Kalau hambatannya lebih kecil, berarti tegangannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih. Hukum Ohm tadi apa rumusnya? V kali I apa gitu. V sama dengan I kali apa ya? R, yes. Betul kan ya? Ini I-nya kan sama kan ya? Kedua lampu ini arusnya sama. Tapi hambatannya berbeda. Berarti yang hambatannya kecil, tegangannya lebih kecil atau lebih besar?
I, R. Jadi kalau secara teori kan I-nya 0,3, R-nya 10, berarti tegangannya masih ada di tempat kalian? Suaranya nggak ada? Masih. Masih ya, etat. Tegangan kan arus dikalikan dengan hambatan kan ya? Iya. Arusnya 0,3 dikalikan hambatannya 10 berapa? 3. 3. Kita ukur. Sekarang kita ukur, kita buktikan. 3. Hmm. Berarti kalian bisa menghitung ini pada hambatan 20 ohm, tegangannya berapa? 9. Ini kali ini 0,3 kali 20? Iya. Berapa? Berapa ya? 0,3 kali 20? 20 Dan ini kali, kok ini atau 20 kali 3 per 10. Berapa? 6. Ya, betul. Jazakallah khairan. 6 kan ya? Ya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ada yang bisa merumuskan bagaimana ciri dari arus dan tegangan pada rangkaian seri? Ya, siapa mau menyampaikan? Silakan. Ayo, kesimpulannya terkait dengan arus itu gimana? Kemudian tegangan gimana? kalau apa ya, maaf sih. Apa sih kalau resisten bahasa intinya? Kalau hambatannya dinaikin, Heeh. nanti ya Allah lupa namanya. lupa mulu kata-katanya. Hambatan ini tegangan, ini arus. Oh. Bentar. Hambatan berarti menghambat kan? Hambatan tuh menghambat. Yang dihambat apa? Arus. Harusnya ya harus. Hambatannya besar. Harusnya kecil. Jadi kalau hambatan totalnya itu besar, nanti arusnya akan berkurang ya. Maksud saya gini, pada rangkaian seri itu secara keseluruhan arusnya bagaimana? Arus pada masing-masing lampu. Nah ini kan kelihatan nih, kesimpulannya apa ini? Arus pada setiap titik itu adalah Sama. besar. Sama. Kesimpulannya itu pada rangkaian seri arus pada masing-masing lampu pada setiap titik adalah sama besar. Ini ya, ini udah ini kan terbukti dengan menggunakan alat ini. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana tegangannya? Ini 6, kemudian lampu yang 1 3. 3 tambah 6 berapa? 9. Ini 9. Berarti kalau dibuat dalam kata-kata gimana? Tegangan total sama dengan jumlah tegangan Listrik. masing-masing lampu ya. Ada yang mau mengulangi tadi, mengulangi kesimpulan yang barusan saya ini sampaikan? Ya, yang ini kemarin ya, seri rangkaian. Seri kemarin kan sudah kita Ada yang mau menyampaikan? Ustaz, bisa jelasin lagi gak? Sekali lagi. Apa? Ya, jelasin sekali lagi. Ya, saya jelasin. Masih bingung. Sekarang PowerPoint-nya muncul ya? Ya. Ya. Sekarang ini 2 lampu, ini 20 ohm, ini berapa ini? 10 ohm. Jadi pada rangkaian seri itu ini ya. Arus pada masing-masing lampu itu sama besar gitu ya. Jadi misalkan ini adalah arus utama
Misalkan I ya, misalkan arus yang lewat sini I1. I1 itu arus pada lampu 1. Kemudian ini I2. I2 itu arus yang melewati pada lampu 2. Berapa besarnya I1, I2, dan I3 itu besarnya berapa? Ini kan udah ada alatnya nih. Sama. Sama kan ya? Jadi I1 akan sama dengan I2 sama dengan I. Besarnya berapa kalau dalam rangka ini? 30. 0,30. 30 ya. Apa? 0,3 bukan 30. Ini kan ada ini. 0,3 ya. Kemudian 3 ini didapatkan dari mana nih? 3 ini apa? 3 ini kan tegangan kan ya? Tegangan itu kan V sama dengan I kalikan R ya. I-nya berapa? Arus yang lewat sini kan ini kan 0,3 kan? Iya. Kemudian R-nya 10. Hasilnya berapa ini? 10 ya. Berarti kan 3. R itu hambatan kan? Iya, R itu hambatan. Hambatan. Ini kan 3 kan? Jadi, atau gini, kalau ini saya gambarkan dalam bentuk rangkaian, itu gambarnya seperti ini. Lampu itu diwakili oleh hambatan. Gambarnya seperti ini. Ini R1. Besarnya 20 ohm. Kemudian ini R2 besarnya 10 ohm. Kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi baterai itu gambarnya seperti ini. V sama dengan 9V. V di sini beda ya. Kalau V ini maksudnya simbol tegangan. Kalau V di sini adalah satuan. Jadi ini tegangan, ini satuan ya. Ini tegangan V apa tadi? Satuan, atau kalau ditulis lengkap itu volt. Ya. Kalau misalkan mencari arusnya dengan cara perhitungan, masih ingat langkah-langkahnya? Arus, sebentar. Jadi kalau dengan alat kan langsung ditaruh di sini. Kalau dengan dihitung, langkah pertama apa? Ya, nyari arus kan? Nah, untuk mencari ini, untuk menemukan 0,3, caranya gimana? Ki bagi T kayaknya. Bukan itu. Q-nya kan nggak ada di R situ. bagi V. Itu V bagi apanya? Bagi Jadi semuanya itu nanti berkaitan dengan hukum Ohm ya. Jadi V sama dengan IR. Jadi pada listrik dinamis itu sering R bagi V. Jadi langkah pertama, saya ulangi ya. Langkah pertama berarti mencari hambatan pengganti. Pengganti itu dua hambatan ini kalau misalkan diwakili menjadi sebuah hambatan, karena rangkaiannya seri, maka hambatan penggantinya itu misalkan ini RS. Tahu RS itu apa? Hambatan seri. Hambatan seri itu ini mewakili apa? R1 dan R2. Tahu maksudnya? Jadi kalau kalian punya uang 50.000 dan 50.000 diwakili dengan satu uang, satu lembar, berarti uangnya berapa? lembar. Jadi kalau kalian punya uang 50.000 2 lembar. Kalau diwakili satu lembar berarti 100.000. 100.000. Jadi sama juga. Ini ada dua hambatan, R1, R2. Jadiin satu kan. Diwakili oleh sebuah hambatan RS. Maka RS-nya, kalau rangkaian seri, masih ingat rumusnya kemarin? R1 tambah R2. R1 ditambah R2. Ya. Berarti R1-nya 20 30. ditambah 10 sama dengan 30. 30 ohm. Jadi ini kan udah tahu kan 30 ohm kan? Kalau ini hambatan serinya tahu, kemudian sumbernya
sumber tegangannya tahu 9 volt. Berarti arah arusnya ke sana ya. Arusnya I. Bagaimana mencari I? 9/30. Nah, dari mana itu? Dari hukum Ohm tadi apa? V sama dengan? Ini sama dengan I/IR. Ini itu bisa kalian gunakan setelah rangkaiannya sederhana seperti ini. P-nya 9, I-nya ditanyakan, R-nya? R-nya 30. Berarti I sama dengan 9/30. Sama-sama dibagi 3. Tuh. Bagi 3 per 10 sama dengan 0,3 ampere. Ini kan sama kan ini kan? Kalau menggunakan alat langsung terukur, tapi kalau cara menghitung caranya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ini sebetulnya mengulang dari pembahasan sebelumnya ya. Ini kan sudah ini, kalian sudah latihan juga, nilainya juga bagus-bagus kemarin. Tapi karena tidak diulang lupa ya. Jadi buku yang ada di kalian bisa baca kembali. Kalau nggak ada, sekarang tegangan di lampu kedua ini berapa ini? 20. Tegangannya? 10. 3. Dari mana asalnya ini? 0,3 dikali 10. V2 sama dengan berarti arus yang melewati pada lampu 2 kalikan hambatan pada lampu 2. Karena seri maka hambatan arusnya 0,3. Sama ya. Ini tadi sama besar. Sehingga I-nya itu adalah 0,3, hambatannya 10, sehingga ini tegangannya 3 volt. 3 volt itu ini ya. Nah, ini 3 volt kan. Berarti tegangan pada lampu yang pertama berapa? Dengan cara yang sama. 6. P1 sama dan I1 kali R2 ya, 6 ya. 0,3 kalikan 20 sama dengan 6 volt. Ya, kalau dijumlah berapa nih? 9 ya. Ya. Gitu ya. Ini mengulang yang kemarin ya. Terkait dengan rangkaian seri. Nah, sekarang masih ada waktu berapa ini? Masih ada waktu sekitar 30 menit. Coba kita akan bahas rangkaian paralelnya. Kita kembali ke rangkaian tadi. Kita akan coba menggunakan rangkaian paralel. Kita gunakan satunya lagi, ini sama aja sebetulnya. Di layar kalian sudah muncul apa sekarang? Warna biru. Oh ya, yang ini ya, yang saya gerakan ini ya. Sekarang muncul apa ini? Lampu ya. Sekarang kita akan pasang paralel. Jadi paralel itu bersusun seperti ini ya. Ini paralel. Kemudian masing-masing kita lengkapi dengan saklar. Kira-kira sambil saya buat rangkaian, kelebihan dari rangkaian paralel itu apa? Lebih terang. Ya. Nah, kita lihat aja nanti. Kita lihat ya. Jadi ini kita sambung. Kemudian ini kita hubungkan dengan kabel. Sumber tegangan baterainya di sini. Gimana, masih menyimak ini? Masih. Ya. Ini apa ini? Yang saya tunjuk ini apa? Ammeter. Ya, ammeter ya. Jadi pemasangannya seri ya. Jadi ampere meter pemasangan seri itu maksudnya gini, menyambung menyambung kabel ya. Nggak miring ini. Biar nggak miring. Udah miring nggak apa-apa ya. Ya. Ini juga kita akan sambungkan. Berarti nanti gini ya.
ini ampere meter ini akan mengukur arus yang lewat kawat ini, kabel ini. Ini juga arus terukur di sini. Kemudian saya pasang satu lagi ammeter di sini. Ngapa ini kok? Nggak apa-apa, agak lengkok-lengkok ya. Tersambung. Mengapa belum nyala? Belum dikasih bat. Oh iya, Mengapa belum nyala lagi? belum disambung. Saya belum nyambung. Kelar. Jadi lampu pertama arusnya 90. 0,90. kalau misalkan ini saya sambung, ini arusnya akan tetap atau berkurang? Berkurang. Ya. Kalian perhatikan ya, 0,9 kan? Ya. Mengapa Iya. berkurang? Tetap. Ya, tetap ternyata ya. Jadi disambung tetap. Kita akan pelajari ya. Pelajari apa yang mempengaruhi arus di sini. Nah, sekarang kalian amati nih, kira-kira dari angka-angka yang situ, angka-angka dari ampere meter, apa kaitannya ampere meter yang pertama, ampere meter yang kedua, dengan ampere meter yang ketiga? (0,9, 0,9, 1,8). Apa tuh? Ini kan sederhananya aja. Jadi misalkan ini ada mobil lewat, mobilnya 10, lewat sini 5, berarti yang ke atas 5 5. juga. Jadi arus juga gitu. Jadi ini mengalami pembagian ya ketika melewati cabang. Jadi kalau kita ukur dengan ini, sama kan, 1,8 kan? Iya. Tapi ketika mecah ini 0,9 sama dengan ini 0,9. Pecah menjadi 2. Pada lampu ini tegangannya berapa? 10. Hambatannya tahu, arusnya tahu. Tegangan tadi V sama dengan apa? I kalikan R. 0,9 kalikan 10 9. Sama dengan ini kan ya? Begitu pula ini 0,9 kali 10 sama dengan. Gimana? Sudah mengetahui rahasia rangkaian seri? Arus dan tegangannya bagaimana? Lumayan. Tadi kenapa bisa beda yang bawah? Yang mana? Yang 1,8. ya kan ini pecahkan ini kan ya? Ini 1,8, kemudian yang satu lewat sini, muatannya lewat sini, yang satu lewat sini. Maka Terus balik lagi. mengapa balik lagi? Kan ini gabung lagi kan? Ini ada yang lewat sini gabung lagi. Jadi kalau pada rangkaian utama yang tidak bercabang, itu akan tetap 1,8. Tapi kalau pecah, ini bercabang jadi 0,9. Iya, misalkan gini ya, cara sederhananya, misalkan mobilnya ini ada 10 kan, kemudian lewat jalannya pecah menjadi 2. Maka mobilnya tetap 10 kan ya? Ada yang lewat jalan satunya, ada yang lewat jalan yang kedua. Jumlahnya tetap mirip seperti itu. Ustaz, Ilham izin ke toilet. Atau ini biar kelihatan hambatannya saya naikkan. Kalau hambatan saya naikkan berarti pengaruhnya apa ini? Turun. Ya. Turun kan? Ya, hambatannya 20. Ini 0,45. Hambatannya 10, 0,9. Dua hambatan ini kalau dijumlah berapa nih? 0,45 tambah 0,9. 1,3. Ini kan? 1,3 deh. Iya. 1,35 sama. Di sini juga sama 1,35. Sudah ngerti hubungannya? Arus yang utama dengan arus percabangan.
Kalau misah-misah tetap sama ini. Apa? Jadi deh nggak jadi. Ngapa kan jadi? Jadi gini ya, arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Jadi gampangnya gitu. Arus yang menuju ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Jadi 1,35 itu dipecah, yang satu lewat sini sebesar 0,9, yang satu lewat sini sebesar 0,45. Tapi ketika menggabung, nanti akan gabung lagi 0,45 tambah 0,9 menjadi 1,35 juga ini. Kalau bisa nambah kecil saat yang atas. Apanya? Mengapa ini nambah kecil? Kan tadi hambatan berbanding terbalik dengan arus kan? Ini hambatannya lebih besar, arusnya kecil. Gerakannya lebih lambat. Oh ya, Hambat kan? Jadi fungsi hambatan ini menghambat kecil. menghambat aliran elektron atau arusnya kecil. Tapi kalau diukur tegangannya, kita ukur ya. Tanpa diukur pun udah bisa nih. Tegangan di lampu yang 20 ohm itu berapa? Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. 0,45 kali 20. Cara menghitung cepat. 45 kali 2. 90 dibagi 100. Dibagi 10. Berapa? 9. 9. Begitu pula yang bawah. Hambatannya 10, arusnya 0,9. Berarti tegangannya P I kalikan R. Berapa? Bisa dikali apa? P sama dengan I arus dikalikan R hambatan. Ini kali ini berapa? 0,9 kali 10. Berapa? 9. Selamat datang, Rehan baru datang nih. 9 kan ya? Ya. Ya. Di atas tadi juga 9. Bisa Berarti sama. sudah bisa menyimpulkan bagaimana arusnya pada rangkaian paralel ini? Yang atas bisa sama. 9 kan? Ini 9 juga. Sumbernya berapa? 9. Kalau pada rangkaian seri tadi kan arusnya sama kan? Rangkaian seri arusnya sama. Kalau rangkaian paralel berarti yang sama apanya? Beda-beda. Rangkaian paralel yang sama apanya? Arusnya atau tegangannya? Arusnya. Tegangan. Ya ini. Tegangan. Ini kan 9 kan? Ini 9. Jadi yang pertama ini ya, pada rangkaian paralel itu tegangan pada masing-masing lampu akan sama. Sama dengan tegangan sumbernya. Itu kesimpulan pertama. Apa Arusnya beda. ya? Kesimpulan pertama apa? Tegangannya sama. Tegangan pada masing-masing lampu pada rangkaian paralel adalah sama. Sedangkan arusnya gimana? Beda. Bedanya itu hubungannya apa? Ini 1,35. Ya. Ini kalau dijumlahkan ini kan ya. Arus yang menuju ke titik percabangan sama dengan arus yang meninggalkan titik percabangan. Gitu ya. Ya. Ini kalau menggunakan alat ini kita bisa langsung mengukur ya, tapi kalau dalam latihan nanti kita menghitung. Gimana cara menghitungnya? Jadi masih ada waktu sebentar, kita kembali ke PowerPoint ya, cari cara menghitung. Oh, udah berpindah belum? Udah berpindah ke PowerPoint belum? Belum. Belum ya. Jadi kita share ke sini. Sudah? Ke PowerPoint-nya?
Ah, Udah? ah, Ya. Ini masih tadi. Kemudian ini ya. Jadi kita baru masuk rangkaian paralel nih. Jadi rangkaian paralel yang akan kita pelajari semoga dalam 10 menit ini selesai ya. Jadi rangkailah 2 buah lampu. Kita sudah merangkai tadi ya. Udah kita rangkai seperti ini kan. Kemudian ukur arus dan tegangan masing-masing lampu tadi sudah kita ukur. Kemudian rumuskan hubungan antara rumuskan hubungan antara arus pada titik cabang. Apa tadi? Masih ingat? Rama baru datang nih. Rama tadi nge-crash start laptopnya. Oh gitu, oh ya. Gimana? Hubungan antara arus pada titik cabang. Kalau misalkan ini I, bagi 2. kalau ini kemudian ini I1, ini I2, maka I sama dengan apa? I1 Kali tambah I2. tambah I2. Jadi kesimpulannya ini, pada rangkaian paralel. Arus pada I-nya itu apa? ya, I-nya apa I-nya? itu ini Arus ya, arus, simbol dari arus. Iya kan? Arus tuh pada apa? Arus utama atau arus yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Sementara kalau misalkan ini tegangannya V, ini tegangan lampunya V1, kemudian ini tegangan lampunya V2, apa hubungannya antara V1, V2 dan V3? Tegangannya gimana? Gimana tadi? Hubungan antara V1 dan V2 besarnya gimana? Sama atau beda? Sama. Sama, berarti V total, V sumber itu akan sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi kesimpulannya ini ya. Kebalikan dengan rangkaian seri. Ya gitu ya. Nah, sekarang gimana cara mencari hambatan pengganti? Jadi hambatan pengganti itu ya ini dua hambatan ini kalau diwakili menjadi satu hambatan. Jadi belum nyatet ya. Atau ya, belum nyatet yang sebelumnya. nanti videonya bisa saya upload nanti. Bentar saya kembalikan ke sini. Gimana, Sat? Apa? Videonya nanti saya taruh di blog fisika strip nmbs blogspot.com. Udah di ini? Sebentar. Udah? Ya. Ya, lanjut ya. Kemudian hasil pengukuran tadi kan contohnya seperti ini. Kita lihat gambar yang pertama. 9 volt, ini 10 ohm, 10 ohm. Lampu pertama tegangannya berapa? 9 volt. Ya kan? Lampu kedua tegangannya berapa? Tegangannya 9 volt kan? 9. Lampu ketiga tegangan total 9. Terbukti kan bahwasanya pada rangkaian paralel tegangannya sama. Sementara arus pada lampu 1 berapa? 0,9. Arus pada lampu 2 0,9. Arus pada rangkaian utama 0,8 ya. 1,8. Kalau misalkan ini arus pada lampu 1 itu adalah I1 0,9, ini arusnya adalah I2. Kemudian arus yang melewati sini itu adalah I3 atau I. Apa hubungan antara I1 dan I2?
I sama dengan apa tadi? Kita mengulang nih. I sama dengan 0,9 tambah 0,9 berapa? 1,8. Ini kan? Atau kalau dituliskan kan 1,8 atau I itu sama dengan I1 ditambah I2 kan? Ah, ya. Kan mengulang yang saya tulis tadi loh. Benar nggak ini? I 0,1,8 sama dengan arus yang melewati sini yaitu 0,9 ditambah arus yang melewati atas 0,9. Udah betul? Ya. Ini kita akan mencari hambatan penggantinya ya. Hambatan pengganti itu gini. Jadi kalau saya gambarkan rangkaiannya kan ini. Rangkaiannya terdiri dari 2 buah hambatan. Kemudian ada sumber tegangan. Ini R1, ini R2. Kemudian kalau R-nya itu diwakili oleh sebuah hambatan, namanya adalah RP. Kalau seri tadi RS, kalau paralel RP. RP ini berapa? Ini digunakan untuk mengukur arus ini, arus utama, arus pada cabang utama ya. Ya, kita lanjut ya. Kita akan mencari RP. Masih ingat hukum Ohm? P sama dengan? I kali R. I kali R. Sehingga I sama dengan apa? Kalau PIR maka I sama dengan P Dibagi R. dibagi dengan R. Berarti kalau misalkan ini pada rangkaian hambatan gabungan RP, arusnya adalah I, tegangannya V, maka besarnya I itu berapa? Itu V dibagi R. R-nya R apa? R aja. RP kan ini. I ini kan? I ini ada di sini. Ya. Sementara I1 itu kan di sini kan? Ini I1 misalkan. I1 ini I2. Berarti I1 sama dengan P1 dibagi 1. R1. 1. P2 I2 P2 dibagi R2. R2. Masih ingat tadi rangkaian paralel itu tegangannya gimana? 0,9, 0,99 ya. Tegangannya sama kan ya? Ya. Jadi ini arusnya, tapi V-nya V total sama dengan V1 sama dengan V2. Berarti V ini saya ganti apa? Berarti V per RP akan sama dengan, karena ini sama ya, V1, V2 kan sama kan? Kita faktorkan, V kalikan 1 per apa? R1 ditambah apa matematis ini? 1 per 1 per R. Nah, ngerti nggak nih maksudnya? Gak ngerti Tat. Ya, saya ulangi ya. Besarnya V1 ini kan sama dengan V juga kan ya? Iya. Besarnya V2 kan sama dengan V kan? Yes. Ini saya keluarkan, saya faktorkan V buka kurung. Kemudian 1 per R1 ditambah 1 per R2. Cek. Udah? Cekin TV deh. Udah? Udah ngerti? Foto-foto. Kemudian ini sama-sama V kita coret. Belum ya. Sama-sama dibagi V sehingga akhirnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini kesimpulannya. Jadi kalau rangkaiannya paralel, ini ya, R-nya itu ini. Atau kalau kalian ini, yang penting ini aja, tahu ini aja, enggak apa. Yang penting tahu mencari hambatan pengganti ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2.
Atau coba kita hitung nih berapa nih R penggantinya. Per RP sama dengan, langsung pakai angka aja. R1-nya berapa? Assalamualaikum. R1-nya berapa? 10 ya. R2-nya berapa? 10. 1/10 tambah 1/10? 2/10. 1 per RP, 2/10. Sehingga RP sama dengan? Kalau 1 per RP sama dengan 2/10. RP sama dengan? That's why the food is there. Dibalik. Sahur. Berapa? Per 1. 10/2. Berarti RP-nya adalah 5 ohm. Kesimpulannya, kalau dua buah lampu hambatannya R1 dan R2 masing-masing 10, itu bisa diwakili sebuah hambatan yang nilainya 5 ohm. Jadi ini 5 ohm ya, ini 5 ohm kan ya. Kalau ini 5 ohm, ini tegangannya 9. Tegangannya 9. Wah, Masya Allah. Ya, sebentar lagi ya, sebentar lagi ini. 9 volt. Sehingga I-nya berapa ini? Eko. Hukum ohm. P sama dengan? I kali R. Kalikan R. P-nya berapa? 9. I kalikan R-nya? Rapi, kelihatan tangannya rapi. Mau 5. gambar. R-nya? 5. 5. Eko. Sehingga I sama dengan? Ko. Bentar, ada yang Oriza Sativa. Saat dulu. Nanti kalau coret-coret komputernya sendiri. Nanti kalian kesempatannya lebih luas. I-nya berapa? Ko. 9 per? Ko. 9 per 5 berapa nih? Ko. Atau 18 per 10 kan ya? Ko. 0,18. Oh. 0,18. Berapa? Ko. Eko. Aska. Yang nulis siapa yang nulis? Aska atau? Eko. Woi, belajar. Eko. Ko. Woi, diam lah woi. Coba masih ada waktu beberapa menit nih. Oh. Biar kalian ngerjakan soalnya bisa nih. Ya, terus mau ini mau cat dulu. Eko apa? Ko. Gimana, mau dilanjutin nggak nih? Cukup. Ko. Pertanyaan saya Eko itu apa? Eko siapa? Ko. Kayak pernah dengar. Kayaknya my friend. Eko Gustiwana masa nggak tahu? Ya, Eka itu Eka. Eka. Itu samaran. Aslinya Eko Gustiwan. Oh, siap. Sudah lah woi. ya silakan, saya tunggu dulu. Oke. Ya. Itot. Jadi latihannya ini. Waduh. Coronavirus. Yuk, Azka, kerjain sekarang. Udah Berapa mau ini? azan. Udah mau ajan. Masih ada waktu nih, Ko. Si Aska. Bentar, siapa yang nulis ini? Yang nulis siapa nih? Gimana, langsung ke evaluasinya aja ya? Kalian langsung kerjakan ya? Iya. Ya. Ya. Jadi soalnya Ngomong. sudah ada saya taruh di blog. Hi vlog, welcome to my guys. Ya. Eko. Ya, ada di awas duluan. Ngomong gambar. Ko. Udahlah. Stop playing Eko. Udah nggak ada. Azan. Ini oleh aja Ham. Masih ada waktu 5 menit. Tabrak. Coba perhatikan ini ya. Yang di layar kalian sudah muncul ini ya. Apaan nggak bisa kelihatan? Tampilkan soalnya. Soalnya ada di ini. Fisika. Strip Fisika hari dan FBS. Blogspot.
Coba kalian jangan ganggu dulu. Saya mau ketik nggak ini? Jadi yang saya anggap masuk itu yang mengerjakan soal ini. Jadi kalau nggak mengerjakan ini berarti dianggap tidak masuk. Kerja di mana, Tat? Ini baru masuk tulis, makanya jangan di ini kalian ini. Saya tulis. Rama gak ada alak. Yes. Dot. Blood. Blog. Blog. Pod.com. Blok. Blog. Blok. Ada di sini ya, ada yang di. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar. Udah kalian lihat ini rangkaian paralel kan ya? Ya. Read more. Soalnya ada di sini nih. Ini 9 apa ini? 9. B Apa kan? itu UMKM? Oh, UKM. UKM itu uji kompetensi mandiri. Klik. Maka kan ini. Woi. Apa Linknya, Tat. Udah ngasih linknya aja, Tat. Iya, Tat, linknya, Tat. Link. Linknya ini. Link. Mama, Apa? film bucin keluarnya di Netflix coba. Oh iya. Tidak asik. Tidak asik. Ya. Itu ya, linknya. Oh, Ram. Taruh di Lu, Ram. chat. Apaan sih? Apa sih? Demi Allah bukan gua. Alah, demi apa? Ilham. Demi Oh. Allah. Nih. Alah, Tuh, masih sama kan? Masih di titik. ngibu Tuh. lagi. Cara meng-unmute semuanya gimana caranya nih? Gak percaya. Nih saya copy paste ya nanti Si Momo cuy, Momo. Apaan lu Harus nggak di mau partisipan? meng-unmute. Lihat apa nama gua sekarang? More. Anak titik. Allahu Akbar. Yang sudah kalian bisa live nanti yang sudah mengerjakan itu. Asyhadu an Lah kalau belum selesai belum boleh live. Nyampe asar cuy kita di sini. Udah mau sholat, Tat. Udah, Tat. Nanti kalian teruskan nanti. Sebetulnya kalau Izin kalian telat sholat. perhatikan tadi, kalau perhatikan, Ke Allah. soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit. Jam gimana? Bukan. Let's go guys, rap god. Tat, sholat juga 3 menit, Tat. Mana ada slot 3 menit anjir. Udah, babat. Eminem. Eminem. Mulai kerja ya, mulai Besar Tambahan antara total. kedua PO